Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mosodiki Revanto dari kelompok 43 UG2. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan project My Daily Journal untuk ujian tengah semester mata kuliah pemrograman berbasis web. Project ini saya kembangkan dengan menambahkan dua menu baru, yaitu schedule dan profile, sesuai ketentuan soal UTS. Pertama-tama saya tampilkan dulu halaman utama dari My Daily Journal. Ketika saya klik menu schedule di navbar, halaman akan scroll otomatis di jadwal kuliah. Pada tampilan ini terdapat beberapa card. Di dalam card ada beberapa komponen, yaitu header dan body, dimana di header terdapat hari dan di body ada isi konten, jam, mata kuliah, dan ruang perkuliahan. Selanjutnya saya akan memberitahu isi konten profile, yang dimana sebelah kiri itu ada image yang berbentuknya rounded, sebelah kanan ada card, dimana di dalam card berisi biodata saya dalam bentuk list. Sebelumnya saya membuat fitur light mode dan dark mode juga. Untuk tampilan dark mode saya buat supaya ini lebih warnanya lebih cerah, lebih interaktif. Kalau light mode sendiri sama aja, warnanya lebih cerah juga. Sebelumnya saya akan menunjukkan hasil responsif menggunakan layar yang lebih kecil ya. Nah, ini hasilnya, dimana pada menu schedule yang awalnya cardnya itu berbentuk horizontal, sekarang cardnya berbentuk vertikal, dan profilnya juga sama. Setelah itu saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama, ini ada sebuah list navbar ya, list navbar menu baru, yang di sini udah saya tautkan target linknya supaya bisa scroll sendiri. Sini saya targetkan di hashtag schedule, hashtag schedule dan hashtag profile itu dapatnya dari mana? Itu ya dari section ID schedule dan section ID profile. di dalam section ID schedule, isi section ID schedule itu teksnya itu dibuat center, teksnya dibuat di tengah dan dikasih padding untuk memberikan jarak antar konten. Di dalam padding terdapat kontainer, yang dimana kontainer itu berfungsi untuk membungkus isi agar tidak menempel ke tepi layar. Terus ada heading 1. Ya, heading 1 ini saya buat font worknya berupa tebal, ukurannya juga besar, dan saya kasih margin button, jarak bawahnya, jarak konten di dalam. Terus habis itu sebelum saya membuat cardnya, saya membuat dulu display flag, yaitu untuk digunakan untuk membuat semua elemen cardnya itu sejajar secara horizontal. Kalau justify content center itu digunakan untuk menyusun elemen agar berada di tengah secara horizontal. Kalau gap 4 itu untuk memberi jarak antar card, dan flex wrap itu digunakan untuk membuat card otomatis turun ke baris berikutnya jika layar terlalu sempit. Nah, misalnya kalau di ukuran desktop sama ukuran laptop kan berbeda. Jadi kalau misalnya layarnya semakin sempit, cardnya itu akan semakin menurun gitu, sesuai ukuran yang
sesuai ukuran. Di sini ada saya membuat card ya. Di sini saya membuat satu persatu, ada card Senin, Selasa, dan Rabu. Dimana di card Senin ini saya memanggil kelas card ya, kelas bootstrapnya. Border danger itu warna bordernya berwarna merah dengan stylenya, widthnya, panjangnya itu sebanyak 18 rem. Setelah itu tadi kan sebelumnya masih ingat di dalam card itu terdapat card header dan card body, dimana card headernya ini saya ngambilnya itu tipenya hari. Nah, dimana card header itu stylingnya itu backgroundnya berwarna merah, teksnya berwarna putih, dan ukuran berwarna tebal. Di dalam isi card body itu terdapat jam, mata kuliah, dan ruangan. Dan dimana jam stylingnya itu teksnya tebal dan berwarna merah. Dan sedangkan logika informatika biasa saja ya, tidak saya tambahin apa-apa, tapi saya tambahkan jarak antara logika informatika dengan ruang H512. Di ruang H512 ini untuk teksnya mood itu kayak nggak terlalu tebal tuh, warnanya tuh tipis gitu. Dan ada HR ya cuman membuat garis untuk pemisah supaya tidak menjadi satu, supaya user tahu itu tuh jadwal logika informatika atau basis data. Selebihnya buat hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sama. Yang berbeda itu pada border dan background pada headernya aja. Terus di sini saya membuat section profile yang isinya itu ada image dan card biodata kita. Di section profile ini saya memberikan jarak antar konten dan memberikan background berwarna merah, subtle itu merah keping-pingan. Terus saya memberikan kontainer yang dimana tuh untuk membungkus isi agar tidak menempel di layar. Setelah itu ada justify content, itu buat menyusun elemen agar berada di tengah secara horizontal, dan align item itu untuk menyusun elemen agar sejajar di tengah secara vertikal. Dan di sini card profile dan card biodata kan kenapa kok bisa saling bersampingan? Yaitu saya menggunakan row gitu. Kalau misalnya kolom nanti image-nya di atas, card-nya di bawah. Di dalam foto profil itu saya membuat kelas call MD4 yang dimana itu kita mengatur kolom lebarnya itu 4 gear dari 12, yang awalnya itu 12 dipotong menjadi 4. Nah, di situ ada text center, teksnya di tengah. Kita memberikan margin button dan margin button MD yang dimana ada jarak bawah pada layar kecil tapi hilang pada saat layar besar. Nah, di sini ada class rounded circle, itu untuk image-nya itu berupa rounded tapi lingkaran lah secara rounded, dimana saya kasih panjang dan height-nya itu 180. Setelah itu ada card biodata. Card biodata ini ada call MD6, dimana call MD6 itu kolom lebarnya 6 dari 12. Setelah itu saya kasih lagi, saya panggil menu bootstrap card. Nah, di dalam menu bootstrap card ini saya kasih shadow bayangan dan border 0 untuk menghilangkan bordernya, dan teksnya saya buat di tengah. Oke, di dalamnya
ada card body ya, di masing-masing card body saya beri jarak antar konten, dan setelah itu ada isiannya itu ada heading 3 dan paragraf, yang dimana heading 3 stylenya ada Mas Raditya Revanto, stylenya itu fontnya tebal dan kasih jarak antar H3 dan paragrafnya. Di mahasiswa teknik informatika, text mode dan MP4. Dan di sini saya membuat UL untuk biodata saya, di mana saya membuat list unstyle itu untuk menghilangkan poin-poin pada listnya. Dan saya membuat teksnya itu di kiri dengan margin kirinya itu sebanyak 4. Nah, di sini saya membuat masing-masing list, di mana listnya ini ada margin bottom untuk menjaga jarak bawahnya. Sini ada strong name, strong ini untuk menebalkan. Ini ada isinya ya 11 2024 15641. Ini juga sama menggunakan strong. Habis itu saya akan menjelaskan cara proses drag mode dan like mode. Nah, di kode ini saya membuat variabel like button dan drag button. Di sini saya memanggil by ID like mode button dan drag mode button. Nah, di situ terus lalu saya menambahkan event listener untuk mendeteksi klik. Ketika diklik atribut data ketika tombolnya diklik, atribut datanya ini akan berubah menjadi like. Nah, kenapa kodenya sesempel ini? Karena saya mengambil kode dari Bootstrap 5.3. Bootstrap 5.3 ini kan udah menyediakan fitur drag mode dan like mode dengan cara memanggilnya seperti ini aja. Nah, untuk memanggil like buttonnya dan drag mode buttonnya itu berdasarkan ID ya. ID-nya saya taruh di sini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur bahasa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.